Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Ardiana Septiani. Hari ini saya akan menjawab soal UAS untuk mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko yang diampu oleh Pak Ari. Soal nomor 1, yaitu pengendalian risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, hasil identifikasi, dan pengukuran risiko operasional. Dalam penerapan pengendalian risiko operasional, perusahaan dapat mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional. Sebutkan dan jelaskan upaya mitigasi risiko operasional tersebut, serta berikan contohnya. Jawaban nomor 1. Mitigasi risiko operasional adalah serangkaian langkah yang diambil untuk mengurangi kemungkinan dan dampak dari kejadian yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu operasi bisnis. Perusahaan perlu secara teratur mengkaji dan memperbaharui program mitigasi risiko mereka untuk memastikan tetap relevan dengan kondisi bisnis yang terus berubah. Berikut ini ada beberapa upaya umum yang dilakukan, yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Langkah pertama yang krusial adalah mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Setelah identifikasi, risiko tersebut perlu dianalisis untuk menentukan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya di masa depan. Berikut ini contohnya, yaitu membuat daftar risiko potensial seperti kegagalan sistem IT, bencana alam, human error atau kesalahan manusia, ataupun perubahan regulasi. Yang kedua, di sini ada pengukuran risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah mengukur besaran risiko tersebut. Pengukuran ini dapat dilakukan secara kualitatif. Ini bisa rendah, bisa sedang, tinggi, ataupun kuantitatif nilai yang numerik. Contohnya yaitu seperti menggunakan metode failure mode and effect analysis untuk menganalisis kemungkinan dan dampak kegagalan suatu proses. Yang ketiga, ini ada pengendalian risiko. Setelah mengukur risiko, perusahaan perlu menerapkan pengendalian yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Pengendalian dapat berupa pengendalian preventif, detektif, atau korektif. Nah, contoh dari preventif yaitu melakukan backup data secara rutin, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan juga melakukan pemeliharaan dan peralatan secara berkala. Untuk detektif, ini melakukan audit internal, monitoring kinerja, sistem, dan juga memasang sistem alarm. Yang korektif, yaitu membuat rencana pemulihan bencana, melakukan investigasi terhadap insiden, dan mengambil tindakan korektif. Yang keempat, di sini ada transfer risiko. Dalam beberapa kasus, risiko dapat ditransfer ke pihak lain seperti perusahaan asuransi. Contohnya ini dengan perusahaan itu membeli asuransi untuk melindungi diri dari risiko kerugian finansial akibat bencana alam ataupun tuntutan hukum. Nah, yang kelima selanjutnya ada penerimaan risiko. Terkadang risiko terlalu kecil atau terlalu mahal untuk dihindari atau ditransfer. Dalam kasus ini, perusahaan itu dapat memutuskan untuk menerima risiko tersebut. Contohnya, ini menerima risiko kecil seperti kerusakan peralatan yang dapat diperbaiki dengan cepat. Dan yang terakhir, ini yang 6, ada diversifikasi. Menerapkan strategi diversifikasi untuk mengurangi dampak risiko. Contohnya yaitu dengan membuka cabang di berbagai lokasi untuk mengurangi dampak yang terjadi jika terjadinya bencana di lokasi tersebut. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
Jika Anda seorang direktur utama sebuah perusahaan, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan Anda agar tidak terkena masalah hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Jawaban untuk nomor 2 yang pertama yaitu pemahaman mendalam tentang regulasi. Buatlah daftar lengkap semua peraturan, perundang-undangan, dan perizinan yang berlaku untuk industri dan kegiatan bisnis perusahaan. Dan pastikan juga selalu mengikuti perubahan regulasi yang relevan. Sebagai direktur, kita bisa memanfaatkan layanan pemberitahuan regulasi atau berlangganan newsletter hukum. Dan juga jangan ragu untuk berkonsultasi dengan pengacara yang ahli di bidang hukum bisnis untuk mendapatkan interpretasi yang tepat terhadap regulasi. Nah, untuk yang nomor 2 ini ada penyusunan kontrak kerja yang kuat. Ini melibatkan tim hukum dalam menyusun setiap kontrak baik dengan mitra bisnis, pemasok ataupun pelanggan. Pastikan semua klausul yang ada di dalam kontrak ini dirumuskan secara jelas, tidak ambigu dan mencakup semua kemungkinan skenario. Masukkan klausul-klausul yang melindungi kepentingan perusahaan juga, seperti ada force majeure, ada ganti rugi, dan juga penyelesaian sengketa maupun ada penalti nantinya. Yang ketiga ini ada manajemen dokumen dengan baik. Yang pertama itu ada arsip digital, simpan semua dokumen penting secara digital dan juga teratur. Ini gunakan sistem manajemen dokumen yang aman. Dan juga yang kedua ini ada akses yang terbatas ya. Batasi akses terhadap dokumen sensitif hanya untuk pihak-pihak yang berwenang. Nah, yang terakhir ini ada backup data. Melakukan backup data secara berkala untuk mencegahnya kehilangan data ini sangat penting. Dan yang keempat ada pelatihan karyawan. Adakan pelatihan tentang etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan hukum, berikan pemahaman kepada karyawan juga ini tentang peraturan yang berlaku dan konsekuensi jika melanggarnya. Selanjutnya ini menciptakan budaya di mana karyawan ini merasa aman untuk melaporkan potensi pelanggaran hukum. Yang kelima ini ada audit hukum berkala. Evaluasi risiko itu dengan melakukan audit hukum secara berkala. Ini untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum yang belum tertangani. Selanjutnya ada meninjau kontrak. Ini periksa kembali semua kontrak yang berlaku untuk memastikan bahwa ini itu masih relevan dan tidak melanggar peraturan. Nah, yang terakhir ini ada compliance. Ini memastikan perusahaan selalu mematuhi semua peraturan yang berlaku. Yang keenam ini ada asuransi hukum. Nah, ini mempertimbangkan untuk membeli asuransi hukum untuk melindungi perusahaan dari biaya litigasi yang tidak terduga. Ini sebagai perlindungan tambahan. Yang ketujuh ada komunikasi yang efektif, yakni jalin komunikasi yang terbuka dan transparan dengan semua pemangku kepentingan, termasuk juga dengan karyawan, mitra bisnis, dan juga regulator. Jika suatu saat terjadi masalah hukum, tangani dengan cepat dan juga transparan. Nah, yang kedelapan ini ada budaya kepatuhan. Yang kedelapan yaitu budaya kepatuhan. Sebagai direktur utama, saya harus menjadi contoh dalam mematuhi hukum dan juga peraturan yang berlaku. Menanamkan budaya kepatuhan hukum juga ini sebagai salah satu nilai inti perusahaan. Yang kesembilan ini ada monitoring tren hukum, yaitu tetap up to date dengan perkembangan hukum yang relevan ini sesuai dengan bisnis perusahaan. Yang terakhir, yang ke-10 ini prosedur pengaduan, menetapkan prosedur yang jelas untuk karyawan ini untuk dapat melakukan dugaan ya, ada dugaan pelanggaran hukum atau etika. Kita ke soal nomor 3. Anda adalah sebuah CEO perusahaan ternama. Perusahaan yang Anda pimpin mengalami penurunan reputasi karena menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Hal ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan atau rumor yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi yang kurang efektif. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah apa saja yang akan Anda lakukan dalam menanggulangi permasalahan risiko reputasi ini. Jawaban nomor 3,
Yang pertama, ya ini saya akan menganalisis mendalam terhadap situasi dengan mengidentifikasi sumber masalah. Ya ini saya menentukan ya apa penyebabnya menurunnya reputasi ini. Apakah ada kejadian khusus atau kebijakan khusus atau komunikasi yang memicu persepsi ini menjadi negatif. Selanjutnya ini saya mengevaluasi dampaknya. Saya menghitung dampak penurunan reputasi terhadap bisnis, termasuk penurunan penjualan, kehilangan pelanggan, dan juga dampak pada citra merek. Selanjutnya ini saya akan memetakan stakeholder. Saya mengidentifikasi semua stakeholder yang terpengaruh atau seperti karyawan, pelanggan, investor, mitra bisnis, dan juga masyarakat umum. Yang kedua, di sini saya akan membentuk tim krisis yang solid. Ini membentuk tim krisis ini terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen ya, termasuk departemen ada komunikasi, hukum, dan juga operasional. Dan di sini saya menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota tim tersebut. Nah, selanjutnya ini saya akan membuat rencana aksi yang detail, termasuk dengan langkah-langkah yang akan saya ambil untuk mengatasi krisis ini. Yang ketiga, ini saya akan melakukan komunikasi transparan dan terbuka. Ini saya akan segera mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakui masalah, menyampaikan penyesalan, dan juga menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki situasi yang ada. Dan juga dengan membuka saluran komunikasi yang jelas ini ya dengan semua stakeholder. Jadi ini saya menggunakan berbagai macam platform seperti media sosial, website perusahaan, ataupun mungkin dengan konferensi pers. Nah, di sini juga saya akan menunjuk ya juru bicara yang kompeten dan juga terpercaya untuk menyampaikan pesan dari perusahaan. Nah, yang keempat ini saya akan memulihkan kepercayaan dengan menunjukkan tindakan nyata untuk memperbaiki masalah yang ada. Ini sebagai contohnya dengan jika masalah ini terkait dengan kualitas produk, saya akan melakukan perbaikan dari proses produksinya, tingkat kontrol kualitasnya juga. Dan jika ada pihak yang dirugikan, saya akan memberikan kompensasi yang sesuai. Setelah itu saya akan menjaga transparansi dalam semua komunikasi dan juga tindakan yang akan diambil. Yang kelima ini ada membangun kembali reputasi. Nah, ini dengan mengembangkan program komunikasi yang positif ini untuk menyoroti sisi positif perusahaan dan prestasi apa saja yang telah dicapai. Dan juga saya mungkin akan bekerja sama dengan media dengan membangun hubungan yang baik dengan media ini mendapatkan liputan yang positif. Dan saya akan meningkatkan kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap masyarakat. Yang keenam, di sini ada saya mengevaluasi kinerja dan juga untuk belajar. Setelah krisis mereda, di sini akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tim krisis dan langkah-langkah apa saja sih yang sudah diambil. Dan ini akan dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk mencegah terulangnya kejadian yang serupa di masa depan. Sekian jawaban UAS Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.